Ya gaib, mohon maaf bila mana saya kesalahan. Maklumlah manusia sifatnya om. Tangan Cynthia tuh berat, suruh mungkin sketsa atau apa. Pemirsa, di episode Sumedang kali ini, tim Mr. Tukul akan mendatangi sebuah rumah mistis yang dimiliki oleh seorang dalang wayang mistis terkenal bernama Waidu. Konon katanya di dalam rumahnya terdapat 2 ruang di bawah tanah yang memiliki gong yang bisa berbunyi, keris yang melayang, dan masih banyak lagi. Bahkan ketika tim masih dunia lain datang, kabarnya peserta uji nyali sampai dilempar berkali-kali ke arah gong. Tak hanya itu, si peserta juga sampai tergeletak karena diserang oleh berbagai macam makhluk astral. Kira-kira suasana mistis apa yang akan ditemui tim Mr. Tukul di rumah ini? Saksikan sesaat lagi hanya di Mr. Tukul Jalan-Jalan. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta. Saya sekarang sudah berada di depan rumah seorang dalang wayang mistis yang sangat terkenal di kota Sumedang, yaitu bernama Waidu, dan saya bersama Risa Saraswati. Subhanallah, yang selalu menemani Mr. Tukul Jalan-Jalan di mana saya berada. Nah, konon di dalam rumahnya terdapat banyak hal-hal magis yang terjadi seperti keris terbang, batu yang bergerak sendiri, dan masih banyak yang lainnya. Terus Penampakan gaib. Subhanallah. Dan sepertinya saya tuh tidak berdoa aja. Janjilah sahabat-sahabat saya yang sangat luar biasa, selalu setia juga menemani Mr. Tukul Jalan-Jalan. Anda tunggu kehadirannya Mr. Tukul Jalan-Jalan. Berani Pak Ustaz? Ya, Assalamualaikum. Nah, kalau gitu bisa silakan. seperti apa suasananya? Penasaran? Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan. Sekarang kita udah ada di depan pintu, tapi kok pintunya banyak dan ada lorong lagi. Ini ada kayu-kayu. Ini apa ini sebetulnya Mbak Arisa dan Pak Japani serta Mbak Sanggasa? Memang sengaja misteri. Pintu aja kita kebingungan mau masuk pintu sini, apa kanan, apa depan. Banyak pintu. Memang penuh misteri. Jadinya memang sengaja dibuat seperti itu kalau saya lihat. Kalau Mbak Arisa, Saya sih ngelihatnya memang Pak Ibu itu sepertinya belum bersahabat dengan mereka. Dan ini adalah salah satu tempat yang memang disukai oleh mereka itu memang seperti ini gitu, dan sepertinya memang disediakan untuk tinggal berdampingan dengan mereka. Luar biasa sekali. Nah, kalau Mbak Sanggasa sendiri. Kalau Cynthia sih di sini ngerasainnya tiap pintu ini sebenarnya ada penunggunya mas, ada energinya. benar Dan sekali. iya benar. Terus Waidu tadi memang benar sangat bersahabat. Jadi ini adalah sebagian dari fasilitas yang disiapkan oleh Waidu terhadap mereka. Jadi saling gitu loh mas untuk memfasilitasi mereka juga. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, ini adalah rekan-rekan saya, sahabat saya yang punya beberapa versi. Nah, sekarang kita tanya sosok-sosoknya itu seperti apa tiap pintu nih? Yang pertama yang ketika kita masuk tadi, Itu udah ada gerbang depan itu ada dan kecil ya, sama saya. Kalau Mbak bisa sosoknya Tinggi, besar, tinggi besar, 1, 2, 3, 4,
Sini ya. Iya Mas, ada yang berbentuk hewan, ada yang berbentuk manusia, ada yang nggak berbentuk macam-macam. Pemirsa penasaran, ada apa sebenarnya di dalam? Ikuti terus ini satu jalan. Dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta. Sekarang saya sudah berada di dalam dan kabarnya itu ini dalang wayang mistis. Ada berapa banyak koleksi wayang nih kalau boleh tanya? Oh, di sini wayang banyak, Mister. Ya, kurang lebih adalah 800 wayang. Wayang seperti Dharma Kusuma di Pandawali 5 ya. Karakternya itu memang dia bijaksana, ya. Seperti Bima tegas tapi benar. Arjuna memang paling cakep, ya. Arjuna. Biasa. Nah, ini saya perhatikan masuk ke dalam rumah Waidu ini melalui lorong-lorong yang memiliki banyak pintu ini. Ini kenapa kok beberapa? Begini ya. Kalau ini pintu berarti 1, 2, 3, 4, 5, semuanya 9. Berarti memakai wali sanga, wali 9, ya. Itu. Jadi sesuai dengan leluhur kita, generasi penerus kita Islam, ya, adalah wali songo. Berarti wali sanga kalau saudara. Wah, kan tadi kita dari depan juga sudah merasakan banyak energi sangat mistis. Iya, benar. Beredar begitu, benar nggak? Benar. Kalau wah itu orang sini juga udah tahu. Kalau bersahabat ya. Kalau wah keturunan dari Cibuntu. Kalau dari buyut yang Prabu Siliwangi, Prabu Sakawayana, nah berarti marga Siliwangi. Kalau penampakannya macan, berarti itu dari leluhur wah, dari Medang Kahyangan, puncak Gunung Tampomas, langsung Eyang Prabu Sakawayana di Gunung Kancana Cimalaka makamnya. Nah itu penampakannya macan putih. Kalau dipanggil sama wah datang. Kabarnya nih, Wak nih, kabarnya di sini ada keris yang bisa terbang. Benar nggak sih? Oh iya, itu adalah khusus untuk kita menolong konsentrasi. Pak, boleh nggak kita langsung lihat? Soalnya saya penasaran nama tim Mister Tukul Jalan-Jalan untuk melihat kayak di sini. Oh boleh. Keris. Boleh. Lah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan, penasaran apakah benar atau tidak? Ikuti terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan, di seluruh alam semesta dari dunia nyata maupun gaib, di sini adalah tempatnya apa? Wah, Ini tempatnya Eyang Prabu Siliwangi. Yang Prabu Siliwangi. Boleh diceritakan dan dijelaskan? Oh bisa. Ini di belakang kita adalah Eyang Prabu Siliwangi. Jadi namanya Eyang Prabu Sakawayana. Wah keturunan dari Eyang Prabu Sakawayana. Ya. Kalau lihat di sebelahnya Prabu kan ada lukisan wanita. Itu lukisan Ibu Ratu Roro Kidul. Kalau patung? Ya. Kalau patung? Kalau patung itu patungnya patung Ibu Ratu Roro Kidul masih. Kalau itu kan ada batu-batu yang gede seperti batu-batu raksasa atau apa itu? Ya. Apa itu? Dari mana itu Pak? Itu batu apa itu? Ini dari nenek moyang sudah ada.
Ini dari puncak Gunung Tampomas. Ya. Ini dari dulu ini sudah Udah ada. ada ya, Pak. Oh itu yang bisa bergerak-gerak itu? Iya. Batu itu? Nah, itu pusaka-pusakanya kan ada dari Banyak Siliwangi. banget, Pak. Termasuk Sini keris semuanya. itu juga Iya. ya, Ustadz ya? Boleh kita deket jalan-jalan? Boleh. Nah, bisa Kang Sulepati ingin mendekati pusaka-pusaka itu. Iya, boleh. Iya. Soalnya kalau saya lihat dari sini energinya udah menarik, Iya, kita udah iya, kesana iya. gitu Oh, Mas. Silakan aja, silakan. Bisa Kang Sulepati. Allah Akbar. Jadi Kang Sulepati, apa yang terjadi kok Kang Sulepati kayaknya ini saya nggak tahu ini pusaka dari mana, tapi intinya memang energinya sangat kuat dan menyedot saya untuk bisa bergerak seperti layaknya ketika seseorang yang memegang mau perang. zaman dulu? Wak, Iya. ini dari mana nih kok sampai Kang Sulepati memegang terus dengan gerakan-gerakan seperti Ini zaman dulu? namanya itu Singa Barong. Singa baru. Ya, ini namanya ini ada gambar. Ya, singa. Singa Barong. Ya. Ini dari Majapahit. Hubungan antara Jawa Barat dengan Majapahit, hubungan Sumedang dengan Majapahit erat sekali. Ini sampai hari ini udah lama kan. Semenjak nenek moyang Pak Idu ada, ini sudah diwarisi. Cynthia mau mencoba? Oh, saya dari tadi deg-degan aja. Iya. Cuman dari tadi dapat bisikannya, kok saya disuruh nggak tahu deh. Mohon maaf sebelumnya. Ya, nggak apa. Saya boleh bisa lihat keris yang biasa dipegang sama Ibu Ratu. Boleh. Ada. Ada. Dari Kujang Pajajaran juga bisa. Karena hubungan Ibu Ratu dengan Sri Baduga Maharaja Siliwangi sama. Pemirsa, baru saja Cynthia Sari mencoba untuk memegang keris Ibu Ratu Kidul. Tiba-tiba saja Cynthia langsung menari. Ojo tangi nggonmu guling awas jongata Pemirsa, itulah tadi gerakan yang mungkin tanpa disadari oleh Cynthia Sari, tapi sekarang kita lebih jelasnya tanya kepada Cynthia Sari. Cynthia Sari, kok saya lihat dirimu tuh dengan megang keris yang pernah dipegang oleh Kanjeng Ratu kok bisa gerak menari sendiri. Kamu mulai. Oh ya, sadar nggak kamu? Tadi pada saat saya kasih salam sama beliau, memang tadi dari tadi dibisikin terus bahwa di sini nih semua energinya berat, jadi kamu boleh coba keris yang saya pernah pakai gitulah. Terus saya izin setelah betul. Iya, benar. Jadi setelah saya minta izin untuk mencoba lebih dekat lagi dengan pusaka beliau, beliau mengarahkan saya tetap dengan kelembutan wanitanya, tetap dengan kelembutan, tapi beliau ini sebenarnya ksatria sekali gitu. Iya, Jadi iya. bisa dimanfaatkan untuk apapun. Juga ada pesan tadi sama beliaunya bahwa sebagai seorang wanita kita tetap lemah lembut, tapi kita juga berhak untuk menjaga diri. Jadi maknanya dari pusaka itu adalah untuk menjaga diri. Iya, Luar biasa. Ya, Iya, luar biasa. betul. Kalau Mbak Risa sendiri analisa dari Iya, tadi juga pas Mbak Cynthia
mau minta kerisnya ibu itu tadi kan sempat nyari-nyari. Tadi saya ngelihat satu keris itu bersinar sendiri dan ada yang gini, makanya saya tadi ngambil. Dan memang khususnya saya dan Mbak Cynthia mungkinnya kalau di sini karena perempuan dari tadi juga gini-gini terus gitu, ngikutin, ngerasain juga gitu. Makanya pas lihat Mbak Cynthia emang bukan Mbak Cynthia yang menggerakkan, tapi beliau. Bisa dimulai. Nggak apa-apa. Ada yang Noel. Ada harimaunya gede banget. Udah digesek-gesek ya. Iya. Nah itu. Selain tadi nih yang dirasain sama Mbak Cynthia, terus sama Ustadz, di sini ada apa lagi sih sebenarnya? Oh, kalau di sini bila mana kita silaturahmi, mau manggilnya yang Prabu, mau manggil jin atau manggil apa bisa datang. Ya. Ini di belakang gua juga ya. Ya ada, kan banyak. Kalau mama banyak. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan, sepertinya kita pengen menuju ke pintu gerbang Ya. gaib. Seperti apa? Ikuti terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta. Sebelum kita ke pintu gaib, Uwa akan melakukan apa nih? Sekarang kita tanya, Uwa, ini sebetulnya Uwa mau ngapain? Ya, terima kasih Mister Tukul. Ini kain. Ya. Silahkan pegang. Ini kain. Ini api. Untuk apa? Untuk bakar menyan nanti di atas. Ya, ini pakai ini bawanya. Contohnya gini. Pemirsa lihat sendiri bahwa ini bungkusnya aja kain dan itu tadi arang yang membara, yang panasnya mungkin luar biasa, tapi tidak ada yang tidak ada yang kebakar. Dan biasanya kain kalau kena api atau ada yang membara sedikit udah bolong biasanya. Nah pemirsa, setelah tim Mister Tukul menelusuri ruang bawah tanah, tim Mister Tukul akan menuju bukit yang terletak tepat di belakang rumah. Konon bukit ini merupakan tempat tinggal ribuan makhluk astral. Di bukit ini sendiri terdapat sebuah goa yang bernama Goa Rendang, yang sering digunakan untuk bertapa. Konon di dalam goa ini sendiri terdapat banyak makhluk astral seram dan galak. Selain itu, di bukit ini juga terdapat pohon beringin besar yang merupakan pintu alam gaib. Tempat keluar masuknya makhluk astral dari dimensi lain. Dan ada juga tempat petapaan yang terletak di atas bukit. Nah pemirsa, ternyata ketika tim masih dunia lain melakukan uji nyali di bukit ini, peserta uji nyali pun kerasukan makhluk astral penunggu bukit, tepatnya di pintu gerbang gaib. Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta. Sekarang saya sudah lebih ke dalam lagi nih. Nah, kita sekarang mau nanya ke Wak. Monggo silakan, Mbak. Ini Wak, ini udah nyampe gerbangnya belum sih Wak? Kok kayaknya masih belum ya? Ini baru Batu Rendeng. Belum gerbangnya aja, perasaannya belum. udah. Masih jauh ke sana. Jadi ini tempat apa sebenarnya masuk ke sini? Nah, ini tempat bertapa. Gua dulu bertapa di sini. Di sini, di Iya. Batu Rendeng ini. Iya, Batu Rendeng di dalamnya. Kalau di dalamnya ngeri. Berapa hari Pak bertapanya? Gua bertapa dari semenjak umur 15 tahun. Kalau dihitung 35 tahun. Jadi Waidu, mohon maaf Iya. kalau Cynthia tadi lihat ke atas, Iya. kok kayaknya lebih
Ini terus Geseran. tiba-tiba di Iya. kaki Sinta jadi itu ya. Iya, iya, gemeteran. Jadi kayak apa ya, Lemes kayak juga. jalan di antara mereka gitu. Iya. Bisa sendiri sih ini Mas. Ya. Jadi kayak ada jembatan gitu. Jadi kita itu ada jembatan setapak itu yang untuk bambunya dari pring, dari apa bambu. Kayak itu. Makanya seperti goyang dan di situ banyak sosok-sosok yang memang Iya, iya, iya. nonggo gitu. Mas. Nah, Ya Pak pemirsa, itu ya. Iya, ini. penasaran Itu kayaknya. kemasukan itu tuh. Udah nggak sabar. Udah nggak sabar. Nih ya. Ayo, monggo silakan. Yang mau duluan. Pemirsa, ini mungkin Mbak Lisa ingin menerawang dulu nih. Mbak Lisa apa yang dilihat Mbak Lisa? Dari tadi tuh ya udah si sajiannya tuh udah nggak kuat pengen dibawa ke sana gitu, dan mereka udah nggak sabar, jadi kayaknya nggak harus segera dikeluarkan. Halo Mbak Sinda. Udah mau ditungguin Mas pada berebut. Sudah berebut. Melihat sosok apa ini Mbak Lisa? Aduh, Mbak. Iya, iya. Nggak bisa. Kita juga nggak bisa berdiri di sini lama-lama Mas. Kalau Kang Sulepati, lihat sosok apa Kang Sulepati? Wah, ini yang di sini tuh agak galak ya Pak ya. Ini Mas. Ini kalau saya lihat tempat ini masih ada hubungan sama rumah Wak. Ya. Jadi sosok macan putih mengikuti kita. Iya, iya benar. Masih mengikuti, dan di samping itu banyak macan-macan yang lain Mas. Jadi ada belasan macan yang ngikutin macan putih. Dan juga sosok-sosok yang lain memang belum saya lihat sampai jelas, tapi sosok sudah bermunculan, ada yang ketawa, ada yang ini, ada yang tiran tepuk tangan yang macam-macam, mungkin Makanan. ada ritual yang Iya. mau disajikan oleh Wak. Kayak pesta buat mereka ya Pak Iya. Ustadz. Iya, iya. Mulai bermunculan dari Iya. belakang gua ya. Iya, iya. Keluar dari rumah. Mau Neng mau lihat? Enggak, makasih udah kelihatan dari sini Pak. Mister Tukul mau lihat? Tawaran yang susah ditolak. Nah, pemirsa, ini sepertinya Wak minta bantuan seseorang yang mau bantu ini apa namanya? Bawa ini. Nah, silakan Den. Wah pemirsa, tak lama setelah kru Mister Tukul meletakkan sesaji di dalam gua rendang, sesaji langsung berantakan seperti ada yang menolak. Ada apa ya sebenarnya? Allah Akbar. Allah. Allah Akbar. Allah. Allahu Akbar. Wah, ditendang. Allah. Allahu Akbar. Wah, ditendang tuh. Allahu Akbar. Udah, mundur aja tuh. Mundur, Mas. Mundur aja. Nggak akan beres. Ya gaib, mohon maaf bila mana saya kesalahan. Maklumlah manusia sifatnya awam. Wak, gimana terjadi di dalam? Jadi begini, karena sarananya kurang, Ada yang kurang ya? ada yang kurang. Jadi kopi itunya kopi hitam nggak Kopi ada. hitam berarti. Kenapa sampai lupa, Wak? Ya, namanya orang. Jadi begitu dimasukkan ke dalam, Iya. itu ditendang semua, meradul tuh di dalamnya. Oh, itu. Iya, ini kan produser kan nyaksi itu. Iya, ya, Mas Anto. Iya, nyaksi. Jadi gua juga takut, nggak berani kalau udah gitu mah. Aduh, apalagi saya Pak. Habis ngomongnya gimana? Wak, sekarang kita langsung kemana nih, Wak? Langsung ke Gerbang. pintu gerbang. Ada bunyi-bunyi cetak-cetak. Ayo, Iya, Mas, iya. Mas, langsung ya. ke- Iya, langsung. langsung aja ke pintu gerbang. Pemirsa, langsung aja ke pintu gerbang. Jangan sabar. Pada saat menemani Wak masuk ke dalam tadi, membawa saji, itu lorongnya itu sangat sangat gelap. Terus energi yang ada di dalam tuh entah ya, cukup
cukup sesak dan bisa dibilang berat. Dan pada akhirnya saya disuruh Uwa untuk menaruh sesaji itu di sudut paling dalam bagian dari goa. Sesaji-sesaji yang saya taruh itu mulai bergerak dan berlompatan. Terus setelah itu saya disuruh Uwa untuk turun ke dalam karena situasi di dalam sudah sangat berbahaya, kata Uwa. Ya sudah, pada akhirnya saya turun. Saya meninggalkan Uwa yang sedang berdoa di dalam. Pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan, Wak itu udah di dalam sana. Nah, kita masih bersama Kang Sulepati dan Mbak Lisa serta Sintisari nih. Nah, Pak Wak itu, monggo sini Pak. Bener nggak sini pintu gerbangnya ini? Iya. Bener sini. Ini yang dinamakan pintu gerbang. Maksudnya pintu gerbang itu untuk masuk ke Pecanden, ke Keramat. Ini lokasinya untuk naik ke atas ke sana kembali lagi, langsung naik ke atas. Ini kita harus lapor di pintu gerbang ini. Karena di sini namanya Pasar Gaib banyak. Nah ini Mbak Risa kayaknya dari tadi nengok kayak udah nggak mau melihat. Tetapi Sintiasari bertahan serta Kang Sulepati sih dengan ketenangan. Apalagi saya. Saya dengar nih pernah ada orang hilang di sini, bener nggak ini Pak Wahidin? Jadi bertapa di sini dulu. Nah, bertapa 1 minggu. Ternyata mungkin dia ada yang bawa karena hilang. Nah, gua memohon lagi. Tiba-tiba paginya itu ada. Berapa hari itu hilangnya? Ya 1 hari 1 malam. Kalau saya yakini orang hilang itu, soalnya nih kayak gini Mas. Kalau kita di kamar, ya kita ngelihat ada orang itu sebenarnya bukan dia menghilang, tapi itu digelap ditutup jadi kelihatan gelap. Jadi penglihatan kita nggak kelihatan. Padahal ada di situ. Ada di situ. Ada. Jadi pakai. Dan dia di dunia lain dan dia mengerti semua Iya. di sana. Kalau dari Mbak Risa sendiri mungkin nambahin? Tadi saya agak takut lihat kiri kanan karena kiri ini kaki besar banget gitu. Iya, Saya iya. cuma lihat kakinya aja Mas. Benar. Ini astagfirullahaladzim, ini kaki, ini terus jalan dikit gitu. Cowel. Pas menuju ke sini yang pohonan. Tadi saya juga di situ juga dicowel. Kalau dari Cynthia? Cynthia dari tadi bertahan di sini biar cepat selesai. Karena di belakang udah banyak banget. Udah banyak banget Mas. Nah, kalau boleh tahu nih, di mana sih batas pintu gerbang anggota? Nah, ini batas pintu gerbang memang sudah di sini. Tapi kita kembali lagi naik ke pertapaan. Saya ngelihat lokasi ini sangat angker, angker luar biasa sebenarnya. Cuman kita bertahan dengan pikiran, dengan kekuatan solawat-solawat itu kan. Nah, di sini saya punya tugas satu yang maha dahsyat beratnya, yaitu melukis. Ya, saya mohon pamit dulu sebentar ya. Bisa Kang Sulepati mengumpulkan tenaga, energi, karena yang dihadapi ini di lokasi sini menurut Kang Sulepati sangat luar biasa sekali, karena dia akan memvisualkan melalui kanvas lukisan yang mereka punya. Jadi jangan lupa bersihkan terus. Mister Tukul jalan. Pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan, dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib, seluruh alam semesta. Sekarang kita udah naik sedikit demi sedikit dari pintu gerbang gaib itu sampai langsung ke pertapaan. Nah, saya perhatikan seperti ada bekas rumah tua ini. Memang dulunya apa nih, Wak? Nah, ini kan pertapaan Pecanden, jadi diatur seperti duduknya di situ, madhab ke kiblat, itu namanya
Dulu Wak juga bertapa di sini. Ini memang sengaja jadi itu Wak, ya, dibangun seperti ini atau sebelumnya teh bekas apa gitu? Ini kan keramat. Oh. Keramat masih orang tua. Ini namanya kalau dulu mah pasar gaib kan. Kok bisa tahu sih kalau di sini tuh ada pasar gaib? Itu ciri-cirinya apa sih Wak? Wak bertapa di sini. Ini semuanya juga ini manusia tuh banyak, ribuan di sini. Seperti manusia. Seperti manusia pada gaib. Ya. Apa ini Pak? Ini kalau pegang leher ini ada apa ini Pak? Mungkin Pak kan lebih paham. Ini karena di sini banyak kita kan silaturahmi, Ya. bukan akan apa-apa. Ya. Jadi mungkin dia perkenalan. Dan cukup tertarik dengan Mbak Cynthia kayaknya. Perkenalan. Wah, yang di belakang gede banget. Iya. Kalau misalkan Mas Tukul bisa merasakan ya, itu banyak banget kayaknya di belakang dan Banget sih. mereka tuh berdesakan gitu. Ini ada apa sebenarnya? Seharusnya malam ini adalah kegiatan kami. Oh iya, ini Tapi malam. malam Wah ini aja tapi udah bilang sih sebenarnya welcome, cuman beberapa ada yang tetap aja gitu penasaran ini apa sih. Gini Mas, kalau siang-siang juga kita kan ada yang ke pasar, ada yang sekolah, ada yang jalan-jalan, ada yang bekerja. Mereka melakukan itu semuanya dan di saat sekarang ini. Dan semuanya berkumpul ke sini karena mungkin ada pekerjaan mereka yang agak terganggu gitu atau apa. Semuanya lah perhatiannya pindah ke sini gitu. Iya. Bukan hanya dirimu, kaki saya udah mulai Iya. terasa di sebelah kiri. Berat banget. Dan dari tadi pas jalan ke sini juga kayaknya dari yang mulai bagus sampai yang besar sampai yang mungkin dinamakan kutil anak juga ada banyak di sini. Banyak. Banyak banget. Tadi saya boleh berkomunikasi nggak sama mereka? Mungkin ada pesan yang ingin mereka sampaikan kepada masyarakat, pada kita. Barusan ada yang ngomong ini bahasa Sunda soalnya. Iya. Ayah naon iya ada apa ini? Karena barali kurang tuh bisa dagang, kurang tuh bisa digawe. Iya. Katanya cepat pulang, kami tidak bisa bekerja. Oh iya. Nah kalau gitu mencari Kang Soleh Pati kemana? Ikuti terus Mr. Tukul jalan. Kang Soleh Pati, kenapa tadi kok pakai teriak segala ini? Jadi ketika saya melukis ini raksasa, kalau mungkin di Jawa itu buto hijau, tapi terlalu besar Mas, menurut pandangan saya. Contohnya aja saya ketika melukis ini kan tinggi tuh, tinggi. Mungkin Mbak Arisa tadi lihat kakinya. Sama ini lidahnya menjelunjul sama kepalanya katanya Pak. Betul kan? Kakinya aja Mbak Risa udah melihat segede itu. Ini contohnya ini segede, tinggi banget, dan ini satu bandingan Mas antara ini sama ini kan kecil-kecil. Itu cuman satu raksasa di sini yang memang berpengaruh utama untuk bukit ini. Artinya memang ini kurang selaras sama kita. Maaf mungkin masih liar. Kalau saya bilang masih liar gitu. Tapi alhamdulillah Pak Edu juga bisa mengatasi dalam arti dimensi mereka. Itu yang saya lihat seperti itu. Kalau yang ini banyak banget Mas, ini perwakilan dari sosok yang ada di sini. Ribuan tadi ya. Nah, kalau yang ini beliau adalah Sinuwun, mungkin bisa cerita yang tinggalnya di Padepokan. Jadi masih ada hubungan. Nah, sekarang kita tanya kepada Uwak ini. Pak, gimana nih Pak? Lukisan ini Pak? Ini adalah lukisan sama
Karena Wak keturunan dari Eyang Prabu Sakawayana, ya. Makamnya di Gunung Kancana Cimalaka Serang. Waktu Wak ke sana, kita berdiri langsung ini lagi apa? Cumagu gitu, sama dengan Wak tingginya. Kalau Mbak Risa dan Cynthia Sari gimana nih menanggapi? Mungkin Mbak Risa dulu. Iya, tadi Mas Nggak usah dilihat. tadi Iya. ketika saya jalan ke bawah itu kan jalannya terjal, terus tiba-tiba kepala saya ada yang jambak, Mas. Gimana Pak? Ditarik itu pas jalan pulang, jalan turun, ditarik, terus ternyata pada saat di atas yang saya lihat kakinya itu nggak sengaja terinjak oleh saya dan merasa marah. Oh. Iya, Gitu. Itu kalau di belakang ada bunyi. iya. Iya, iya. Sering Mas, sering banget. Sering. Nah, kalau dari Cynthia Sari. Cynthia tadi agak sedikit ini Mas, agak sedikit aneh juga tadi pada saat turun ke bawah. Cynthia merasa badan Cynthia berat dan banyak yang ngikutin sekali. Ya sudah, saya pikir ya oke lah nggak apa-apa. Tapi pada saat nyampe di rumah, kata di Mr. Toko Jalan-Jalan tadi yang ikut sama Cynthia bilang katanya Cynthia itu minta kertas sama ballpoint. Sepertinya beliau-beliau ini minta digambarkan. Saya bilang sudah ada Ustadz Solepati di atas, yang pasti ini gitu. Terus seperti tangan Cynthia itu berat, suruh mungkin sketsa atau apa. Sketsanya yang di Nggak, ini cuma ini doang Mas. Jadi yang pertama ini yang muncul adalah beliau raksasa di atas. Sebenarnya yang awalnya tangannya seperti ini. Kok bisa apa main Iya ya Pak Ustadz. lidahnya? Nah iya jadi Tidak ada apa? Rekayasa, tidak ada janjian namanya. sambil sama ya. Ini Jadi yang yang- bawah, ini yang di atas ya. ini yang ini ceritanya raksasa yang benar tangannya begini, tapi ini tuh apa namanya kuku-kukunya itu tajam sekali jadi begini. Terus seketika bisa berubah dengan yang gitu, tapi saya nggak mau ini bawahnya. Nah terus nggak lama muncul ada ular dia besar sekali. Awalnya kobra seperti kobra gitu, makanya ini saya agak ngembang begitu, tadinya mau kobra. Terus saya lihat lagi berubah lagi wajahnya. Terus saya bilang kenapa mesti begini gitu. Dia berubah-ubah terus. Jadi saya bilang ya udahlah, saya nggak mau terusin ini, nanti biar Ustadz Solepati aja. Kalau Wak ini gimana, apa ini Wak? Ini kalau siang bisa dinyatakan orang-orang Galudra. Kalau tidak permisi ke Uwa, pasti dikejar sama ular gede. Ya itu nyata siang. Bahkan siang pun gitu, Pak. Iya, ini memang benar di sana ada lagi gini. Nah, pemirsa, sangat luar biasa sekali episode ini di Mr. Tukul Jalan-Jalan. Ambil sisi positifnya tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan ini, dan yang negatif jangan diambil. Tunggu kehadiran Mr. Tukul di tempat yang berbeda, yang mungkin bisa diambil positifnya. Dan perlu diketahui, kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan.